Video kali ini akan membahas tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Seperti kita tahu bahwa ukuran pemusatan data itu terdiri dari 3, ada yang disebut mean, median, dan modus. Kita akan lihat satu persatu, lalu diikuti dengan contoh, supaya nanti jadi lebih jelas. Kita mulai yang pertama, yaitu mean. Kalau kita lihat rumusnya seperti ini, kalau dibaca itu menjadi sigma Fi kali Xi dibagi N. Nah, kita breakdown, kita lihat, kita jabarkan unsur-unsurnya. Ada Xi, yaitu nilai tengah kelas ke I. Jadi nanti kita perlu mencari nilai tengah masing-masing kelas. Ada juga Fi, frekuensi kelas ke I, sudah diketahui, ini Fi. Lalu ada banyak data, berarti ini tinggal kita jumlah. 7 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 8. Ini jumlahnya. Ini jumlahnya 40. Berarti kita sudah tahu kalau banyak datanya itu 40. Nah, yang terakhir, ini yang ada di pembilang di atas, sigma Fi kali Xi, yaitu jumlah hasil kali Xi dengan Fi. Jadi nanti kita kalikan dulu dua unsur ini, lalu kita jumlah. Sekarang kita coba cari Xi-nya dulu. Nilai tengahnya berarti dua bilangan ini kita jumlah, kita bagi 2. 8 ditambah 12 dibagi 2. 10. Kita kelas berikutnya. Begitu kita bagi 2, seterusnya sampai kelas terakhir. 18 tambah 22 dibagi 2. 20. Ini kita jumlah bagi 2. 25. 30. 35. 40. Nah, lalu ini kita kalikan. 7 kali 10, 70. Ini yang disebut Fi kali Xi. 4 kali 15, 60. 2 kali 20, 40. 9 kali 25 itu 225. 5 kali 30, 150. 5 kali 35, 175. 8 kali 40, 320. Ini kita jumlah semuanya. Ini kita jumlah 70 ditambah 60 ditambah 40 ditambah 225 ditambah 150 ditambah 175 ditambah lagi 320. 0 nyimpen 1 tambah 7 8 tambah 10 18 20 25 32 34. Masih ada 3 tambah 25 1040. Ini yang kita sebut dengan ini sigma Fi kali Xi. Ini hasilnya 1000. Nah, ini kita dengan mudah tinggal kita tulis 1040 dibagi 40 sama dengan 26. Satu langkah sudah selesai. Berikutnya kita akan melihat tentang median. Nah, sekarang kita lihat tentang median.
median, itu kita pernah pelajari sebelumnya, ini adalah data yang terletak di tengah. Maka ada dua langkah. Yang pertama, kita cari dulu mediannya ada di kelas mana. Nah, karena sekarang bentuknya kelas-kelas, maka kita harus cari tahu dulu mediannya terletak di kelas yang mana. Baru kemudian kita hitung dengan rumus seperti ini. Kita lihat unsurnya TB, tepi bawah kelas median. Nanti kita cari tahu dulu kelasnya ada di mana. N banyak data. FK frekuensi kumulatif sampai dengan, ini yang harus diperhatikan, sampai dengan sebelum kelas median. Lalu ada FI, yaitu frekuensi pada kelas median, dan C panjang kelas. Nanti kita coba cari satu persatu. Nah, sekarang kita cari dulu letak median. Median itu terletak pada kelas yang memuat data ke setengah N. Data ke setengah N. Setengah N-nya itu berapa? Tadi kita sudah hitung, kalau banyak datanya ini ada 40. Maka setengah kali 40, yaitu data ke 20. Nah, pertanyaan sekarang, data 20 ini ada di kelas mana? Ada di kelas mana? Kita masih titik-titik dulu. Untuk membantu menjawab ini, kita tentukan dulu yang namanya frekuensi kumulatif dengan cara, untuk kelas pertama kita tulis sama persis dengan frekuensinya, 7. Untuk baris berikutnya, 7 ini kita tambah dengan 4. 7 ditambah 4, 11. Ini kita tambah lagi, 13. Kita tambah 9, 22. Ditambah 5, 27. Ditambah 5 lagi, 32. Ditambah 8, 40. Tujuannya apa? Kita cari frekuensi kumulatif untuk mempermudah mencari tahu letak data ke berapa. Frekuensi kumulatif 7 di baris pertama, artinya pada baris pertama itu terdapat data pertama sampai data ke-7. Di baris kedua itu berarti ada data ke-8, selanjutnya setelah 78 sampai data nah, ini menunjukkan data terakhirnya 11. Berikutnya berarti ini ada data ke-12 sampai data ke-13. Baris berikutnya sudah sampai data ke-13, berarti ini adalah data ke-14 sampai data ke-22 dan seterusnya. Data ke-28 sampai data ke-32, data ke-33 sampai data ke-40. Maka tadi ketika ditanya data ke-20 ada di mana, sekarang kita tahu bahwa data ke-20 ada di sini, ya, di kelas 23 sampai 27. Di kelas 23 sampai 27. Nah, maka sekarang kita bisa mulai menuliskan unsur-unsurnya ini. Tepi bawah kelas median. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencari tepi bawah. Batas bawahnya 23, maka tepi bawahnya adalah 23 dikurangi 0,5 sama dengan 22,5. Banyak datanya kita sudah hitung, 40. FK frekuensi kumulatif sampai sebelum kelas median. Kelas mediannya ada di sini. Yang diminta adalah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, berarti yang di atasnya. Kita lihat di atas
kelas 23 sampai 27 frekuensi kumulatifnya adalah 13. Lalu ada FI, frekuensi kelas median. Kelas mediannya di sini kita lihat frekuensinya. Ini 9. Panjang kelas kita lihat dari sini. 23 sampai 27, berarti panjang kelasnya adalah 27 dikurangi 23 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, unsur-unsur ini yang kemudian harus kita masukkan ke dalam rumus. Kita coba sekarang, kita pakai warna merah. Tepi bawah TB 22,5 ditambah N per 2, N nya tadi 40 dibagi 2, atau kita langsung saja ya, kita langsung saja tulis 20 dikurangi FK 13 dibagi FI 9 kali panjang kelas 5. Ini bisa kita tulis sebagai 22,5 ditambah 7 per 9 kali 5. Kita buat batas, maaf agak kurang rapi, berarti ini 22,5 ditambah 35 dibagi 9. Itu kurang lebih 3 kita anggap aja 3,9. Maka ini menjadi 26,4. Nah, kalau yang ini, perhitungannya yang ini tidak perlu kita bulatkan. Kita terima saja hasilnya apa adanya. Sekarang kita akan lanjut ke yang terakhir, yaitu tentang modus. Nah, modus kita sudah pelajari dulu di data tunggal bahwa modus itu adalah nilai atau data yang paling sering muncul. Maka untuk menentukan nilai modus kita perlu 2 langkah seperti median. Yang pertama kita tentukan dulu letak modusnya di mana. Modus terletak pada kelas dengan frekuensi terbesar. Ini tinggal kita cari frekuensi terbesarnya ada di mana. Ternyata frekuensi terbesarnya adalah 9. Maka secara kebetulan kelas ini yang akan kita pakai lagi 23 sampai 27. Nah, untuk menghitung modus itu kita perlu tahu tepi bawahnya. Tadi sudah kita hitung, tepi bawahnya adalah 22,5. Lalu ada lambang baru, ada D1 dan ada D2. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kita lihat di kelas modus ada frekuensinya 9. Kelas sebelumnya frekuensinya 2. Nah, ini kita cari selisihnya. Ingat, selisih itu selalu positif. D1, maka kita bisa hitung 9 dikurangi 2. 7. Nah, kita lihat D1-nya 7. Sementara D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas berikutnya. Kelas modus frekuensinya 9, kelas berikutnya 5. Ini kita cari selisihnya. D2 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Lalu ada panjang kelas, karena datanya masih sama, berarti panjang kelasnya sama. Tadi sudah kita hitung di kelas sebelumnya, yaitu panjang kelasnya 5. Unsur-unsur ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Tepi bawah 22,5 ditambah D1 7 dibagi
D1 ditambah D2, 4 ditambah 5, maaf, salah, D1 nya 7, D2 nya 4, kali panjang kelas 5. Maka kita bisa hitung ini adalah 22,5 ditambah 7 dibagi 11 kali 5. 22,5 ditambah 35, 7 kali 5 35 dibagi 11, 3,18 kurang lebih. Lalu tinggal kita jumlah sekarang. (22) ditambah 3 itu 25, 5 kali ditambah 18, 68. Sekarang kita sudah selesai membahas ukuran pemusatan data. Semoga mudah dipahami. Selamat belajar. Terima kasih.